Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq, Utsman bin Affan, Dzun Nurain, Ali bin Abi Thalib, Babul Ilmi. Setiap sahabat Rasulullah memiliki gelar atau julukannya masing-masing. Memang sudah menjadi tradisi orang-orang Arab bahwa selain nama asli, orang-orang Arab juga memiliki nama panggilan atau kunyah dan julukan atau gelar atau lakob. Begitu pula dengan para sahabat Nabi. Banyak yang mendapatkan lakob atau julukan atau gelar dari Rasulullah SAW, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mempunyai 5 gelar: Al-Faruq, Amirul Mukminin, Abu Hafs, Asadullah, dan Abu Faiz. Lalu, mengapa Umar bin Khattab bisa mendapat berbagai gelar? Siapa sajakah yang memberikannya gelar atau julukan tersebut? Apa arti dan makna dari setiap gelar yang disandang beliau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Kutipan rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang gelar atau julukan yang disandang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Gelar atau julukan Umar bin Khattab memang terbilang banyak. Setidaknya beliau memiliki 5 gelar yang masing-masing memiliki arti serta makna yang berbeda. Umar lahir dari seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Umar bin Khattab berperawakan tinggi, kepala bagian depannya tidak memiliki rambut, mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang, matanya hitam dan berkulit kuning. Ada juga yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan, giginya putih bersih dan mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai atau daun pacar. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat rendah hati dan sederhana, tetapi sangat tegas dalam agama. Hal inilah yang menjadikan ciri khas yang melekat pada dirinya. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi. Bani Adi merupakan suku yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi di kalangan suku Quraisy. Selain itu, Umar sendiri adalah salah satu pembesar Quraisy yang sangat terkenal, baik di kalangan masyarakat kaum Quraisy maupun bangsa-bangsa lain. Beliau juga sangat dihormati, bahkan ditakuti. Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, dan tangguh, serta memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga beliau mendapatkan beberapa gelar. Yang pertama, julukan atau gelar Al-Faruq. Menurut Dr. Mustafa Murad dalam bukunya yang berjudul Kisah Hidup Umar bin Khattab, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikannya gelar Al-Faruq karena Umar bin Khattab mampu membedakan yang benar dan yang batil. Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Ahmad, Allah telah menempatkan kebenaran di lisan dan hati Umar. Dialah Al-Faruq yang memisahkan yang hak dan yang batil. Ketegasan Umar bin Khattab dalam berbagai hal menunjukkan bahwa gelar pemberian Rasulullah SAW ini sangatlah tepat. Di saat orang lain ragu, Umar bin Khattab berani maju. Ketika ada seorang yang melecehkan Islam, ia sering mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya dengan pedang." Sahabat Rumah Kutipan rahimakumullah. Ada pula makna lain dari Al-Faruq sebagai penjaga Rasulullah dan pencerai-berai barisan kaum kafir. Dalam banyak peperangan, Sayyidina Umar bin Khattab tidak terkalahkan. Ia melindungi Rasulullah dan melindungi Islam hingga kelak dipilih menggantikan Abu Bakar sebagai kepala negara. Al-Faruq juga dimaknai pembeda yang memisahkan atau penjaga, yang kesemuanya memiliki benang merah bahwa ketika Umar bin Khattab telah masuk Islam, ia menjadi pembeda dan pemisah antara yang hak dan yang batil, sekaligus menjaga yang hak dan melindunginya dari yang batil. Sahabat Rumah Kutipan rahimakumullah, dikisahkan oleh Ibnu Abbas bahwa dia pernah bertanya kepada Umar bin Khattab mengapa dia diberi julukan Al-Faruq oleh Rasulullah. Maka Umar menjawab, "Setelah aku memeluk Islam, aku bertanya kepada Nabi,
Bukankah kita berada di jalan yang benar antara di dunia ini dan di akhirat kelak? Nabi menjawab, tentu saja, aku bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bahwa engkau berada di jalan yang benar di dunia ini dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, aku bertanya kepada Nabi, mengapa kita harus melakukan amalan secara diam-diam? Aku bersumpah demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bahwa kita akan meninggalkan persembunyian kita dan mengumumkan tujuan mulia kita secara terbuka. Kami kemudian pergi dalam 2 kelompok. Hamzah memimpin satu kelompok dan saya memimpin kelompok yang lainnya. Kami menuju Masjid Al-Haram di waktu siang. Ketika orang-orang musyrik dari Quraisy melihat kami, wajah mereka menjadi pucat, sangat tertekan dan kesal. Pada saat itu, Nabi menjulukiku dengan sebutan Al-Faruq. Sahabat rumah kutipan rahimakumullah. Umar bin Khattab juga mendapat gelar Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang mukmin. Umar bin Abdul Aziz pernah bertanya kepada Abu Bakar bin Sulaiman bin Khosamah atau Hasmah. Ia menyebut bahwa setiap surat yang ditulis oleh Abu Bakar radhiyallahu an selalu diberi tanda pengenal Abu Bakar Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan Umar bin Khattab. Lantas, siapa yang pertama kali mengubah julukan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin? Tanya Umar bin Abdul Aziz. Abu Bakar bin Sulaiman pun mengutip cerita dari neneknya. Seorang wanita muhajirat yang bernama Ashifa. Saat itu, Umar bin Khattab menulis surat kepada pejabat di Irak agar mereka mengirim 2 orang untuk membagikan informasi padanya perihal Irak dan masyarakatnya. Pejabat yang disurati Umar kemudian mengirim Lubaid bin Robi'ah dan Adi bin Hatim. Kemudian keduanya pergi ke Masjid Nabawi. Sesampainya mereka di Madinah, kedua utusan dari Irak tersebut bertemu dengan Amr bin As radhiyallahu an. Lubaid dan Adi pun berkata pada Amr bin As, kami meminta izin untuk bertemu dengan Amirul Mukminin Umar. Amr bin As pun kembali bertanya, mengapa kalian memanggil Khalifah dengan Amirul Mukminin? Utusan itu menjawab, ya, karena Umar adalah pemimpin atau amir, sementara kita adalah orang-orang yang beriman atau mukminin. Amr yang mendengar jawaban tersebut pun menilai panggilan itu sangat baik. Demi Allah, tepat sekali engkau menyebutkan namanya. Kemudian Amr masuk menemui Khalifah Umar dan berkata, Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Apa yang terlintas dalam benakmu dengan nama yang kamu sebutkan tadi, wahai Ibnu As? Beritahukanlah kepadaku apa yang mendorongmu sehingga memanggilku dengan sebutan tadi, tanya Umar. Lalu Amr menceritakan pertemuannya dan pembicaraannya dengan kedua utusan dari Irak tersebut. Kedua utusan itulah yang memulai menyebut Amirul Mukminin, dan aku rasa sangat cocok untuk nama Anda, kata Amr. Kami kaum mukminin dan Anda adalah amir atau pemimpin kami. Sahabat rumah kutipan rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Abu Hafs. Abu Hafs memiliki arti anak singa, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan julukan Abu Hafs dan Hafs al-Asad dengan alasan karena Umar sangatlah kuat dan cepat. Diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang telinga kuda dengan satu tangannya, dan satu tangannya lagi memegang telinganya sendiri. Seketika itu kuda tersebut tersungkur, duduk diam, dan Umar pun menungganginya. Namun, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa Abu Hafs memiliki arti Umar bin Khattab sebagai ayah dari Hafs atau Hafsah, dan hal tersebut adalah sebuah panggilan, bukan sebagai julukan. Sahabat rumah kutipan rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan julukan atau gelar Asadullah. Julukan atau gelar Asadullah diartikan singa padang pasir. Julukan ini diperoleh oleh Umar bin Khattab dari orang-orang suku Arab sebelum beliau masuk Islam. Karena keberanian dan kecepatannya menggunakan pedang, Umar disebut mirip singa padang pasir. Kecepatan pedang Umar bin Khattab bagaikan kilat yang membelah angkasa, sehingga sangat disegani oleh penduduk kota Mekah.
Pada masa jahiliyah, banyak darah musuh yang mengalir dan banyak nyawa melayang di ujung pedang Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar resmi menjadi seorang muslim, keberanian dan ketangkasannya dalam membela Islam juga banyak ditakuti oleh orang-orang kafir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan julukan atau gelar Abu Faiz. Abu Faiz sendiri memiliki arti orang yang mempunyai kecerdasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyandang gelar ini karena beliau merupakan sosok yang sangat cerdas dan berwawasan luas. Beliau juga dikenal karena kecerdikannya dalam berdiplomasi. Sahabat Rumah Kutipan rahimakumullah, sungguh luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari pembahasan berbagai gelar yang disandang oleh Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.